Shalom, Yestoya Malang, jemaat yang luar biasa. Sungguh saya sangat bersyukur dapat hadir di tempat ini, saudara. Saya tahu semua bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebetulan, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan dengan rasa yang tulus, terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di jemaat ini. Jemaat yang luar biasa, saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala Samuel Sianto dan Bapak Wakil Gembala kita, Pak Yoel Sianto, yang 2 bulan lalu pernah mau WhatsApp saya, saudara. Dan dia mengatakan untuk bisa melayani di Yestoya Malang ini. Ya, puji Tuhan, saudara. Karena kasih karunia Tuhan semata saya bisa ada di sini, saudara, dan saya sangat senang. Terima kasih untuk kerendahan hati telah bersedia membuka pintu pelayanan bagi saya untuk menabur dan melayani di tempat ini. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Pastor Yoel, nah nanti Ibu temanya sama ya, berdoalah dengan petunjuk Roh Kudus. Jadi ketika 2 bulan lalu saya berdoa, maka dia memberi saya judul Rabuni Sentuhan Sang Guru. Baik, saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karuniamu, semua karena kebaikanmu, semua karena kasihmu yang amat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, Engkau yang telah melayakkan. Terima kasih Engkau yang memberi hamba karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam memberitakan firman Allah. Hanya firman Allah yang diberitakan di tempat ini demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, biar Kau yang menyembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu. Hamba-Mu hanya alat. Biarlah Roh Kudus, Kau yang mengambil alih hamba, memberi hikmat wibawa ilahi. Urapan-Mu nyata atas hamba, dan Kau Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi. Kami percaya pada saat pemberitaan firman-Mu, Kau hadir di tengah-tengah ini. Saat Kau hadir, ada pemulihan, ada sentuhan pribadi Tuhan, ada jamahan Roh Kudus pribadi lepas pribadi yang akan melawat umat-Mu. Ada mujizat, ada kesembuhan terjadi saat ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, berfirmanlah. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku firman yang menjadi terang dan garam. Kami sepakat bersama untuk segala penghalang, baik keakuhan manusia, benteng-benteng yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Biar Tuhan yang memberkati setiap perangkat internet, perangkat elektronik, apapun yang kami butuhkan dalam ibadah kami hari ini. Tutup bungkus dengan darah Kristus. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Suatu kehormatan bisa melayani Tuhan, saudara. Ya, baik, sebelumnya saya akan, saya tidak tahu kalau begini. Nah, oke. Nah, katanya kalau tidak kenal, karena ini pertama sekali, saudara, saya membuat satu slide khusus untuk perkenalan, ya, saudara. Ya, saya seperti namanya Priscilla Damaris Silitonga. Saya orang Batak, ya. Kelihatan juga dari suaranya tentunya. Horas, adakah di sini orang Batak? Ya. Saya bersama suami saya tercinta bernama Nova Ratnanto Wong Jowo, saudara, ya. Jadi kami punya 2 anak. Anaknya sudah pasti dipastikan pejabat peranakan Jawa Batak. Anak pertama saya Peter Joseph Ratnanto, Paul Dania Ratnanto. Saya punya 2 anak yang akan menjadi pemimpin besar bangsa nanti. Saya bersama suami saya ini khusus untuk Malang ini, dia mendukung saya untuk pelayanan ke Malang. Dia memberi waktu, dia jauh-jauh datang dari PBB Afghanistan, saudara. Suami saya kerja di Afghanistan di PBB. Dia alumni Malang, dia asal Surabaya asli. Jadi dia senang sekali saya diundang ke Malang. Dia mau bernostalgia, jadi dia bilang, Papa harus ikut. Dia selain suami saya sangat mendukung pelayanan saya, ya.
Jadi kehadiran dia sangat berarti bagi saya, saudara. Kasih tepuk tangan dong buat suami saya. Ya, saya dan suami mendirikan pelayanan visi misi kami untuk pengembangan perempuan di dalam Tuhan, Empower Woman Ministry ya, saudara. Dan saya konsisten membangunkan Pajar. Saya sengaja membuat media sosial saya. Saya senang bila kita bisa bergabung bersama di media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah ladang penginjilan yang sangat subur dan saya menggunakan ya media sosial khususnya konsisten ya sembari saya melayani anak-anak adalah pelayanan pertama, tetapi bukan berarti kita nggak bisa melayani media sosial, pelayanan yang paling mudah untuk kita memberitakan Injil dan sederhana sambil nyambi saya ngasih makan anak ya saudara. Jadi saya sengaja membuat ini supaya Anda juga kita saling kenal, saling dekat katanya ya. Nah, ini seputar konsisten. Selasa, Kamis, Sabtu saya ada acara membangunkan Pajar yang sampai detik ini saya lakukan. Ini saya dipanggil tepatnya tahun pandemi ya. Saya sekolah di STT Harvest dan di sini ada dosen saya yang selalu dukung saya, banyak menginspirasi dosen kita bersama ya, Bapak Arnold Tindas ya. Kita kasih tepuk tangan dong sesekali, nggak apa-apa ya, saudara ya. Iya. Nah, ini saya sengaja membuat foto ini bukan untuk suatu ke apa ya, saudara ya. eh saya tidak pernah menduga akan hal itu saya bisa selesai. Saya tidak pernah menduga dalam kesulitan saya sebagai seorang ibu, seorang istri tanpa babysitter, tanpa apapun, Tuhan memanggil saya. Saya entrepreneur bersama suami saya, tetapi ya Tuhan memanggil untuk terjun dalam dunia pelayanan. Seorang ibu ternyata bisa aktif, sembari dia aktif lebih dulu menjadi seorang ibu. Saya memang mengembangkan perempuan ya, jadi media sosial yang paling mudah untuk menjangkau sampai ke ujung dunia. Sembari kita ngasih makan anak kita, ngasih makan, nggak ada alasan kita bisa memberitakan Injil, saudara ya. Dan saya menjalaninya. Saya hanya terharu ketika saya tidak pernah menduga saya bisa selesai. Saya bisa selesai aja STT sembari saya semasa itu sedang menyusui anak saya. Maaf ya kata-katanya mungkin sedikit ini. Itu anugerah Tuhan. Jadi saya membuat foto ini untuk mengingatkan kalau Tuhan dulu tolong, maka setiap kali kemanapun dia panggil, dia sudah lebih dulu menyediakan providing apapun yang kita butuhkan untuk kita memenuhi panggilannya. Baik, saudara, itu sekilas untuk perkenalan saudara. Saya masuk kepada tema saudara. Saya suka sekali beresponsoria kalau kita baca firman saudara ya, karena saya percaya firman Allah tidak akan pernah kembali sia-sia ketika kita sungguh-sungguh mengatakannya dengan penuh iman. Saudara, kita deklarasikan dahulu, aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan memberkati hidupku, menuntun hidupku, menuju kemenangan, dari kemenangan menuju kemenangan. Amin, saudara. Saya setiap saat selalu beresponsori ya, saudara. Mari kita hargai firman Allah. Firman Allah berkuasa. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Saya ayat yang awal, lalu Bapak Ibu akan meresponnya di ayat yang selanjutnya dan selanjutnya. Ya, dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya ayat yang ke-11 ya Bapak Ibu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat mayat Yesus terbaring, satu di bagian kepala dan satu lagi di bagian kaki. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Kemudian selanjutnya ya saudara, setelah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di sana, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang telah mengambil dia, katakanlah padaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maka Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan ia menceritakan apa yang dikatakannya kepadanya. Saudara, demikianlah firman Tuhan, saudara. Jadi, secara biblical, sebelum dari ayat ini, dari Yohanes 20, ayat 1 sampai 10 itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana kubur kosong. Para murid yang pertama datang itu Maria, saudara. Dan disusul ketika dikatakan kubur kosong, maka datanglah Petrus, Yohanes, saudara. Tetapi ada yang saya lihat begitu langkahnya seorang perempuan yang begitu setia bernama Maria Magdalena ini. Sekalipun kuburnya kosong, dia tidak pernah pergi. Para murid, dia hanya sebentar-sebentar pergi. Setelah itu pergi. Ada banyak yang akan kita pelajari dari Maria Magdalena. Dan ada banyak sentuhan yang akan saya percaya pada saat firman ini diberitakan. Tuhan akan menyentuh setiap kita pribadi, lepas pribadi. Biarkan hatimu, buka hatimu, saudara. Saudara, saya ambil foto ini, saya begitu sahju melihat foto Maria Magdalena. Siapakah dia? Tokoh pentingnya sekarang adalah Maria Magdalena. Bukan suatu kebetulan, ya, 21 April selalu dekat dengan hari kebangkitan. 21 April adalah hari Kartini ya, saudara. Bukan berarti ini khusus untuk perempuan, saudara, tetapi untuk semua kita. Namun untuk tokoh kebangkitan, saksi pertama adalah seorang perempuan. Itu kebangkitan bagi perempuan, saudara, yang menunjukkan ya saya harus jelaskan latar belakang budaya di konteks zaman Yesus. Kenapa ini penting? Supaya Anda tahu bagaimana Tuhan sedang menembus batas-batas, baik itu batas budaya, sosial, atau apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada laki-laki atau perempuan. Yang Dia lihat adalah kesetiaan, kehancuran hati, hati kita, saudara. Maria Magdalena, ini dari namanya kita tahu asalnya dari Magdala. Ini kota di Laut Danau Galilea. Galilea adalah pusat perdagangan saat itu. Biasanya penduduknya itu rata-rata orang yang menengah ke atas, saudara. Saudara, Maria ini pernah dirasuk 7 roh jahat. 7 angka sempurna, simbolik kesempurnaan. Kalau dirasuki oleh 7 roh jahat, artinya penderitaannya pun sempurna. Artinya penderitaan yang sangat-sangat-sangat menyesakkan, saudara. Satu aja, saudara. Saya masih ingat. Satu aja itu susah. Kita itu dibanting-banting. Kasihan yang kerasukan itu, saudara ya. Badannya hanya anak kuat pada saat dirasuki, saudara. Dan setelah itu dia akan merasakan sakit secara normal, saudara. Bayangkan ini 7. Bayangkan dia seorang perempuan. Zaman dulu saya harus jelaskan perempuan kelas 2 dalam budaya patriarki Yahudi yang sangat patriarki. Saya sedang bicara tentang kebudayaan yang sangat jujur dibeberkan di Alkitab, tetapi bukan tentang kebenaran. Tetapi di sini ada transformasi yang menembus batas etnis budaya, saudara, yang Yesus lakukan. Perempuan suaranya nggak didengar. Makanya 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan. Memang budayanya tidak menghargai perempuan. Suara perempuan tidak dianggap di politik, tidak dianggap di pengadilan, tidak bisa jadi saksi. Begitulah perempuan. Makanya banyak nama perempuan tidak diketahui di Alkitab. Perempuan Samaria, perempuan kedapatan berzina, ya paling Maria Magdalena karena dia sudah jadi saksi pertama, sudah jadi apostolurum, rasul bagi para rasul, saudara. Jadi bayangkan, dia sudah perempuan kelas 2 dirasuki 7 roh jahat lagi, bukan satu, saudara. Ini artinya apa? Saya harus menyatakan ini. Anda harus tahu posisi Maria Magdalena adalah sampah. Tidak dianggap, aib, tidak berharga. Sudah perempuan, dirasuki 7 roh jahat lagi. Tapi Tuhan, dia memang datang untuk orang-orang yang terpinggirkan, terabaikan, orang-orang yang nggak dianggap. Dia datang, bukankah Yesus kita lahir di kandang domba? Sehina-hinanya para nabinya, tidak ada yang lahir di kandang domba. Kenapa harus di kandang domba? Karena dia mau ambil tempat yang paling hina, supaya semua diubahnya menjadi mulia. Nggak ada yang perlu minder datang pada Tuhan. Tuhan justru menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dan saya bangga sekali punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Maria Magdalena hampa, bisa dibilang hidupnya sudah mati sebelum Yesus memulihkan dia secara total. 7 roh jahat menguasai dia. 7 kali lipat kesempurnaan ilahi dari tangan Kristus memulihkan dia. Hidupnya berubah total. Dia termasuk menengah ke atas sehingga dia melayani Yesus dengan hartanya. Saudara, saya tidak hanya bicara tentang harta melayani Tuhan, bukan hanya soal harta, waktu juga pelayanan Tuhan, tetapi berdasarkan Alkitab, Maria Magdalena salah satu perempuan yang melayani Yesus dengan hartanya. Ini memberi kita gambaran bahwasanya Maria Magdalena menengah ke atas ya saudara ya. Kalau dengan harta artinya menengah ke atas karena dia mampu ya. Tapi bukan harus kaya dulu baru melayani Yesus ya. Kita semua bisa melayani dalam segala hal. Saudara, ini wanita yang langka. Kesetiaannya sangat langka. Dari dia kita banyak belajar. Saya banyak diberkati ketika membahas toko ini, saudara. Dia satu-satunya saksi setia yang tidak pernah meninggalkan Yesus mulai dari penangkapan di Getsemani, penyalipan, penyiksaan, penyalipan, kematian, penguburan, hingga dia menjadi yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus. Ini sangat langka dalam kesetiaan. Para murid laki-laki bahkan sembunyi ketika Yesus ditangkap, Yesus disisah, Petrus yang berapi-api bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tadi bila kita melihat perikop selanjutnya, sebelum Yohanes 20 ayat 18 sampai ayat 11 sampai 18, para murid datang, tapi para murid langsung pulang ketika kubur kosong. Tetapi lihat perempuan ini, dia tidak pernah pulang. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Kenapa? Ada apa dengan Maria Magdalena? Apa badannya nggak capek? Terus-terusan nunggu Yesus. Begitulah, karena baginya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia mungkin tidak paham bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia hanya datang pagi-pagi benar, saudara. Itu sekitar sebelum fajar, itu gelap masihan. Mungkin sekitar jam 3, jam 4 pagi. Bayangkan seorang perempuan keluar malam-malam hanya ingin melihat kubur Yesus. Kenapa nggak tunggu siang dulu? Ini yang sangat unik sekali, yang Yesus sangat hargai dari kesetiaan Maria. Sekalipun Maria tidak mengerti bahwa Yesus akan bangkit, dia hanya modal kesetiaan, tetapi Tuhan sangat menghargai kesetiaannya. Saudara, bila kita membaca teksnya, saudara, awalnya kita pasti ada yang lain di sini. Kenapa dari tadi Yesus bercakap-cakap kepada Maria, tetapi Maria tidak kenal bahwa itu Yesus? Apa dia bangkit dalam rupa yang berbeda? Mungkin tubuh Yesus yang sudah bangkit sudah diglorified, saudara. Sehingga para murid juga sulit mengenali Yesus. Tetapi ada juga mungkin momen yang menjadi rahasia kerajaan surga. Ada yang disembunyikan untuk pas waktunya, saudara. Tahukah saudara ketika Maria datang, itu fajar sebelum fajar, artinya gelap. Tetapi ketika dia sadar, ketika Yesus menyebut nama dia, di situ fajar menyingsing. Itu suatu gambaran, saudara. Paskah bukan hanya berubah dari kegelapan menuju terang, tapi juga di situ perubahan segala sesuatu dari tangis menjadi sukacita. Saudara, Maria Magdalena, saksi yang sangat setia. Dia nggak pernah takut sama penjaga. Saya tahu apa yang dia rasakan. Hancur hatinya. Hancur hatiku. Nah, itu lain lagunya, saudara ya. Tapi saya bisa merasakan Maria Magdalena. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia murid yang paling setia. Dan Yesus sangat menghargai kesetiaan kita. Sekalipun kita nggak ngerti segala sesuatu tentang teologi. Tetapi percayalah selama Anda setia dan tidak terburu-buru, tetap mencari meski tidak melihat, Anda pasti akan menemukan. Allah sangat menghargai kesetiaan kita dan Dia tidak pernah menghakimi ketidakmengertian kita, namun Dia yang akan menyempurnakan proses iman kita, saudara. Saya bisa merasakan ketika dia melihat bagaimana Yesus disiksa. Mungkin itu tidak akan tahan bagi seorang perempuan, tapi wanita ini luar biasa, tidak pernah meninggalkan Yesus. Dengan dia hadir, Yesus sudah dikuatkan, saudara. Yesus sedih ketika di Taman Getsemani melihat murid-murid molor, tidur. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja?
Itu masa penentuan apakah Yesus mau disalibkan tanpa harus mengeluarkan kuasa ilahinya saat dia disesa, diolok-olok. Namun muridnya tidur sehingga mereka semua terombak-ambing ketika Yesus ditangkap. Karena mereka tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Bahkan Petrus bisa menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, tapi beda dengan perempuan ini. Mungkin dia melihat bagaimana Yesus diolok-olok, hatinya hancur. Mungkin dia berkata, ada luka di dalam hatinya. Yesus, kenapa kau diam? Yesus, kenapa kau tidak melawan? Mungkin dia belum mengerti sepenuhnya, tapi ada teladan dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Mungkin dia menguatkan Yesus dari jauh. Saudara, kadang yang kita lakukan mungkin tidak banyak ketika seseorang berduka. Tapi saat kita ada di samping dia, walaupun kita nggak banyak ngomong, tapi kita menemani dia dalam dukanya, itu sudah memberi dia penguatan secara emosional, psikologi, saudara. Ini yang Maria lakukan. Mungkin dia berusaha mencoba menolong Yesus ketika dipukulin oleh para prajurit, diolok-olok oleh seluruh dunia, dipukulin. Waktu cambuk itu masuk ke tubuh Yesus tancap dan dagingnya tertarik. Maria mungkin berteriak dan menangis. Saya yakin Maria tetap menyaksikan sambil menangis. Dan mungkin dia berdoa untuk Yesus agar Yesus tak kuat berdiri menanggung semua murka Allah, semua dosa dunia. Saudara, Maria tidak sadar, saudara. Kenapa ketika Yesus berbicara, Maria tidak pernah mengerti bahwa itu Yesus, saudara. Tetapi ketika fajar hampir menyingsing, dalam tangis Maria, bila saya mengambil bahasa aslinya, saudara, dia yang menangis di kubur Yesus. Dia menangisnya itu bukan menangis diam, menangisnya itu meratap dalam. Kalau orang Batak, dia mandele, saudara. Jadi kalau orang Batak itu mirip-mirip orang Yahudi, ada ratapan nangis kalau orang Batak. Terutama kalau dia ditinggal oleh suaminya, yang dia nggak siap, saudara, dadakan, itu pasti ada namanya mengandung. Mandele, saudara ya, udah nggak bisa terima. Nah, ratapan yang saya ambil dari bahasa aslinya Kelayus, ini ratapan yang sangat sedih. Sebenarnya kubur itu sudah seperti kubur dia, saudara. Karena baginya Yesus segalanya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Ada banyak air mata duka yang tidak bisa dia pahami, saudara. Sebenarnya Maria terluka, saudara. Tetapi lihat, saya berdoa saat ini siapapun Anda yang Anda tidak sadar, Anda hanya bermodalkan kesetiaan ke gereja, tetapi Anda tidak sadar karena begitu banyak luka yang begitu dalam, Anda sampai tidak bisa mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saat ini aku berdoa, mujizat dinyatakan saat ini, saudara. Seperti Maria. Dia hanya menangis. Malaikat bicara sama dia. Dia dapat kehormatan karena terus menunggu di kubur itu. Walaupun awalnya dia salah, yang dia tunggu hanyalah mayat Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit dengan tubuh yang sudah di glorified. Tapi Maria belum mengerti. Tetapi Yesus tidak pernah menghakimi Maria dengan datang, Maria, kamu ini ya, apa nggak pernah ingat apa perkataan saya ya? Asik nangis-nangis aja, nangis-nangis aja. Kamu pikir air matamu itu bisa membuat semuanya berubah? Nah, Yesus nggak ngomong gitu, saudara. Tapi dia menyentuh. Saya menyebutnya sentuhan sang guru. Dan saya percaya saat ini, saat firman ini diberitakan, sang guru ilahi itu hadir di sini. Dia juga akan menyentuh Anda pribadi, lepas berpribadi. Mungkin Anda seperti Maria Magdalena yang bermodalkan kesetiaan. Anda tidak tahu ada luka terdalam yang mungkin Anda tidak bisa jelaskan. Saya berdoa saat ini. Yesus Kristus Sang Guru Ilahi menyentuh Anda, biarkan Dia menyentuh. Dengarkan Dia memanggil namamu. Sentuhannya yang pertama adalah panggilan nama. Seperti Dia katakan pada Maria yang banyak asik nangis, kerjanya nangisnya kelayus mendele. Yesus, kenapa kau meninggalkanku? Jangan ambil mayat guruku. Mungkin seperti itu, saudara. Ketika dibilang sama Yesus, Maria, oh Rabuni. Dari tadi dia ngomong kenapa dia baru tersentak dan sadar ketika disebut Maria.
Karena itu bukan hanya panggilan nama, itu memulihkan identitasnya yang hilang karena duka yang meliputi dia. Saudara, panggilan nama itu adalah panggilan pribadi yang penuh keintiman, penuh pengakuan. Ini adalah perjumpaan yang paling pribadi yang Maria pernah kenang bersama Yesus yang begitu indah. Dengan lembut dia memanggil nama Maria, memulihkan luka Maria, memulihkan identitas Maria. Saudara, saat ini saya bertanya, adakah penghalang sehingga Anda tidak mengenali panggilan atau tidak menyadari bahwa Yesus tidak pernah jauh dari Anda? Adakah duka yang begitu dalam sehingga kita tidak bisa melihat dia dekat dengan kita? Saat ini biarkan, dengarkan suaranya. Dia juga sedang memanggil Anda satu persatu dan memulihkan identitas Anda. Saudara, saya percaya saudara, Rabuni itu punya makna yang dalam. Itu asal kata dari rabi, guru. Tetapi Rabuni itu lebih terhormat, lebih personal. Guruku, dia tahu Yesus adalah Tuhan, tapi dia punya panggilan guruku yang menunjukkan bahwasanya sambil mengatakan Rabuni, kaulah penuntun hidupku, kaulah pemelihara jiwaku, kaulah yang berotoritas penuh dalam hidupku. Karena mereka punya keintiman yang sangat dalam antara Maria dan Yesus. Baginya Yesuslah segalanya. Ketika 7 roh jahat dia sudah sampah, dia sudah mati sebenarnya. Tapi Yesus memulihkan dia total, tidak tanggung-tanggung. Sehingga ketika dia berduka seakan-akan kehilangan Yesus, ketika dia tahu itu Yesus, dia pegang Yesus erat-erat. Jangan pergi lagi Yesus. Tetapi Yesus menyentuh luka hatinya dan menyembuhkan dengan panggilan identitas yang penuh kasih tanpa banyak ngomong, hanya memanggil namanya. Saat ini dengarkan dia memanggil nama Anda dengan panggilan yang begitu pribadi, yang mungkin saat ini kita tidak dengar karena begitu banyak duka di dalam kita. Itu panggilan yang memulihkan kehormatan kita, memulihkan identitas kita, penyerahan kita. Dan sekali kita dengar suaranya memanggil, kita tidak akan pernah sama lagi. Saudara, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Yesus kepada Zakeus, pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai dianggap orang berdosa. Zakeus orang yang kaya. Pemungut cukai dianggap berdosa karena pemeras, karena menjajah, eh, mengambil pajak, saudara, ya, untuk penjajah. Zakeus dalam kekayaannya, dia merasa hampa. Dia sudah sering dengar Yesus. Dia terpesona dengan Yesus. Dia tahu diri. Dia hanya punya kerinduan yang sangat dalam. Dia sebenarnya punya rasa rendah diri yang sangat tinggi. Dan dia merasa tertolak. Jadi pemungut cukai sudah membuat dia merasa tidak layak dan tertolak. Tetapi saudara, dia diam-diam naik ke atas pohon, merendahkan hatinya dengan kerinduan. Aku hanya ingin menatap Yesus. Siapakah dia? Dia punya kerinduan hanya ketika mendengar nama Yesus. Tetapi yang tidak pernah dia bayangkan, Yesus bukan hanya dia lihat dari jauh, tetapi Yesus justru memanggil namanya Zakeus. Aku mau menumpang di rumahmu malam ini. Dia menyambut dengan penuh sukacita. Panggilan itu bukan penghakiman. Hei, Zakeus orang pendek ya. Kamu ini pemungut cukai. Kamu tahu tidak itu tidak baik. Tidak ada. Yesus tidak ngomong dengan penghakiman, tetapi dengan sentuhan panggilan nama yang sangat pribadi. Perjumpaan yang sangat pribadi dengan memanggil dan memulihkan identitas dari seorang Zakeus. Zakeus yang selama ini punya rasa tertolak dan rendah diri bersuka cita. Tanpa Yesus banyak dakwah atau banyak kasih amanai, Zakeus sendiri bernajar akan memberi semua hartanya, bahkan yang dia peras akan dia ganti 4 kali. Dan Yesus cukup mengatakan, hari ini ada keselamatan di rumah ini karena dia juga keturunan Abraham. Yesus yang banyak membuat orang terpesona. Zakeus hanya ingin melihatnya dari jauh. Dan Zakeus tersentuh ketika namanya dipanggil, saudara. Artinya Yesus mengenal kita. Dia mengenal kita secara pribadi. Zakeus adalah perwakilan orang-orang yang tertolak. Saya tahu rasanya ditolak. Saya tahu rasanya diabaikan. Saya tahu rasanya tidak diterima, saudara. Itu pernah saya alami. Dan saya tahu rasanya nama saya dipanggil si pirang, saudara. Tetapi ketika orang penting
memanggil nama saya tepat itu menyanjung saya. Dan saya tahu rasa dari panggilan terhadap Zakeus. Zakeus begitu terpesona dengan Yesus naik pohon diam-diam, tapi Yesus justru melihat dia dan memanggil namanya seakan sangat mengenal dia karena mengenal dia secara pribadi. Dia mencari yang terpinggirkan. Bukankah Yesus mencari yang terpinggirkan? Demikian juga Thomas. Thomas ini tidak hadir ketika para murid menyaksikan Yesus bangkit. Yesus bukannya marah-marah, mungkin bilang, kamu ini Thomas kemana aja? Ya, kemana aja loh? Tapi dia datang pada Thomas. Dia datang pada kita yang mungkin sudah kecewa dan iman kita sudah mulai goyah. Thomas hampir mirip dengan orang-orang yang hampir ateis. Aku tidak percaya. Dia main logika. Dia mencari bukti empiris kalau Yesus itu bangkit. Dia harus tunjukkan lubang dia itu dipakukan ke kayu salib. Segitunya Thomas. Sebenarnya Thomas sedang terluka. Dia mungkin kecewa karena yang dia harapkan tidak sesuai kenyataan. Kenapa Yesus kau harus membiarkan dirimu disiksa? Sehingga dia terpisah dari komunitas tidak hadir. Ternyata Yesus begitu perhatian, sampai yang tidak hadir pun dia datangkan untuk dia jangkau. Thomas yang tidak percaya tapi tidak pernah dihakimi oleh Yesus. Dasar kau tidak percaya. Harusnya kau percaya. Makanya jangan keluar dari grup WA. Jangan keluar dari persekutuan. Tapi Yesus menjamah Thomas paling dalam. Thomas, sentuhkan, cucukkan jarimu itu. Dan janganlah kau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas yang hampir ateus berkata dan mengakui otoritas Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku, dan saat ini mungkin Anda ada yang kecewa, saudara. Doa Anda tidak dijawab. Orang yang Anda kasihi akhirnya bukannya bangkit, bukannya hidup, tapi mati. Yesus sedang menjamah Anda. Biarkan dia menjamah luka Anda yang paling dalam itu. Sentuhan yang kedua adalah sentuhan kasih yang menyembuhkan luka terdalam. Maria Magdalena punya luka. Saudara, sembari aku memberitakan firman ini, adakah luka yang kita sembunyikan? Sering jadi tempat di mana Tuhan menyatakan kasihnya paling dalam dan paling lembut. Adakah luka kecewa yang begitu dalam yang bahkan kita tidak sadar? Sekalipun kau hamba Tuhan, sekalipun kau sudah lama pelayanan, mungkin kau tidak sadar ada luka yang terdalam. Dan saat ini saya berdoa, saudara, sentuhan kasih Tuhan akan menyembuhkan luka terdalam itu. Maria Magdalena hanya bermodalkan kesetiaan, tapi sebenarnya dia terluka, dia begitu rapuh, dan Yesus tidak pernah menghakiminya. Yesus mengenal dalam kepedihan dan kerapuhan kita. Dia menyentuh dan memulihkan rasa malu kita, aib kita, takut kita. Dia akan mengubah duka jadi sukacita. Saudara, saya tahu rasanya dipermalukan. Kalau kasus saya tidak dibela, saudara. Tapi saya tahu pembela saya adalah Tuhan. Saya menangis ketika saya tahu kisah wanita yang tertangkap berzina. Saya membacanya berulang-ulang. Di sini ada sentuhan sang guru. Sentuhan pada rasa malu yang begitu dalam dan aib. Yesus sebenarnya sedang dicobai oleh para imam besar. Wanita ini kedapatan berzina. Kalau namanya kedapatan berzina artinya dua orang. Tapi yang dibawaannya wanitanya. Kalau kedapatan berzina berarti pakaiannya seadanya. Dia diseret, saudara. Malunya paling malu perempuan itu dipermalukan, saudara. Direndahkan. Sudah kayak sampah diseret. Mungkin bajunya seadanya. Mungkin auratnya tersingkap, saudara. Di sini ada rasa malu yang begitu tinggi pada perempuan ini. Dan itu luka yang paling dalam yang Yesus sentuh. Tahukah saudara, saya mencari tahu apa yang Yesus tulis ke tanah. Kenapa dia harus membungkuk ke tanah? Ternyata Yesus begitu menyentuh tidak hanya di permukaan. Sebenarnya dia menurunkan postur tubuhnya membungkuk. Dia sedang menolong perempuan ini mengayomi. Sebegitu besarnya kasih Tuhan pada setiap orang yang terpinggirkan, pada setiap orang yang dipermalukan. Saudara, dia sedang menutupi aib wanita ini. Dia merendahkan diri seperti menunjukkan aku ada di sini untukmu. Bahkan mungkin Yesus begitu dalam mengasihi perempuan ini sampai dia mungkin ingin melindungi perempuan ini. Dia sama-sama semua orang berdiri, hendak melempari batu berdiri. Tapi Yesus membungkuk, dia merendahkan hati. Hai perempuan, aku ada di sampingmu.
Sekalian dia pasti ingin menutupi aurat perempuan ini yang mungkin tersingkap. Begitu dalamnya kasih Tuhan menyentuh. Bukan hanya di permukaan sampai dia tahu. Saudara, ketika seseorang hadir di titik terendah kita, itu sudah menolong kita, menguatkan kita. Ketika semua orang hanya berdiri ingin merajam kita, tapi Yesus membungkuk, merendahkan diri bersama dengan perempuan ini. Seakan-akan aku menutupi, aku di sini, aku Bapa dan kau putriku. Dia menyentuh perempuan ini, menyentuh rasa malunya. Dia nggak banyak ngomong, ya nggak dosa, lempar. Semuanya pergi. Dan Yesus bukan sedang membenarkan perempuan ini. Dia sedang menyembuhkan luka terdalam perempuan ini. Dan dia membungkuk dan bertanya, ada sentuhan panggilan yang memulihkan identitas perempuan ini. Adakah yang melemparimu? Aku pun tidak, anakku, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, dia tidak banyak penghakiman, makanya ya, jangan berzina. Apa nggak ada pekerjaan yang lebih pantas? Nggak banyak Yesus ngomel. Tapi dia tegas dan lembut. Jangan berbuat dosa lagi. Itu sudah sangat menyembuhkan semuanya. Itu sudah sangat menyentuh segalanya. Tambah banyak ngomel. Dia duduk aja. Sudah sangat menolong perempuan ini. Yang begitu malu diseret seperti sampah. Dalam keadaan seadanya itu. Paling malu perempuan diperlakukan demikian. Dan Yesus menyentuh luka terdalam perempuan ini. Membungkukkan badannya seakan, aku menutupimu anakku. Kau putriku, kau berharga bagiku. Perempuan ini akhirnya bertobat, saudara. Demikian juga perempuan Samaria. Bukanlah suatu kebetulan Yesus datang ke sumur itu jam 12 siang. Karena memang Yesus mencari yang terhilang. Dan yang dia cari bukan wanita bangsawan. Bukan berarti Yesus benci sama wanita bangsawan. Apalagi saya ini adalah wanita bangsawan, saudara ya. Kelihatan kan? Ya, ya. Bercanda ya, saudara. Yesus menyentuh wanita Samaria, memulihkan identitasnya, menyentuh lukanya yang terdalam, rasa hausnya. Dia punya 5 laki-laki suaminya, bahkan kumpul kebo, dan itu tidak pernah bisa memuaskannya. Dia tersesat. Dan Yesus ketika bercakap-cakap dengan perempuan ini saja, perempuan ini sudah tersentak. Masakan kok orang Yahudi mau ngomong sama Samaria? Sudah Samaria, perempuan lagi, punya masa lalu gelap lagi. Ini wanita udah benar-benar sampah, makanya dia nggak mau datangnya pagi-pagi. Dia malas dibully, saudara. Karena dia sudah direndahkan dari kasta Samaria, dia sudah direndahkan. Tapi Yesus datang. Yesus datang menyentuh perempuan ini. Saudara, Yesus datang. Titik terdalam luka kita akan menjadi panggung kesaksian yang paling besar ketika Yesus hadir di sana. Dia sengaja datang buat perempuan ini. Perempuan ini terkesima. Yesus tidak pernah menghakimi perempuan ini. Panggil suamimu. Tidak ada suamiku. Kau berkata benar. Bukannya Yesus bilang, apa kau bilang? Hah? Masa kau nggak sadar 5 laki-laki? Lupa kau semua. Dasar perempuan kegatalan. Tidak. Kau benar anakku. Dia sudah menyentuh luka perempuan ini ketika dikatakan kau benar anakku. Karena sekarang suami yang ada itu bukan suami. Perempuan ini tersentak. Kau tahu semua Tuhan. Kau tahu dukaku yang paling dalam. Tuhan sedang memulihkan identitas dia. Kau berharga bagiku. Dia nggak banyak ngomel, saudara. Sentuhannya begitu pribadi. Wanita ini yang pemalu, yang sembunyi-sembunyi, menyembunyikan aibnya, rasa malunya, akhirnya menjadi diutus oleh Yesus menjadi penginjil pertama. Saudara, bukan suatu kebetulan kita baru merayakan Hari Kartini. Penginjil pertama adalah seorang perempuan. Bukan perempuan bangsawan, bukan perempuan Yahudi, terpinggirkan, saudara. Punya 5 suami, yang punya kehausan, saudara. Dialah penginjil pertama. Satu kota bertobat, bukan murid-murid Yesus, tapi seorang perempuan. Yang menyaksikan kebangkitan Yesus, perempuan yang kerasukan setan, yang nggak dianggap, semua yang nggak dianggap, yang hina, jadi mulia di tangan Tuhan ketika sentuhan sang guru ilahi itu bekerja atas kita. Dan saya berdoa saat ini, Anda disentuh, Anda yang selama ini merasa terpinggirkan, terabaikan, biarkan Tuhan menyentuh luka Anda paling dalam, dan biar Dia yang mengubah hidup Anda begitu mulia. Sama seperti wanita pendarahan, sentuhannya.
pada wanita ini merasa tidak layak. Dulu wanita begitu dianggap kelas 2. Kalau menstruasi, mohon maaf saudara, najis, najis, najis. Itulah budaya Yahudi. Tapi perempuan ini punya kerinduan. Imannya yang gigih. Dia tidak pernah berhenti. Dia hanya katakan, asalku jamah, jubah jumpanya, aku sembuh. Dia sudah sembuh di alam roh, saudara. Dan dia melangkah dengan imannya dan dia sembuh. Yesus langsung tersentak, siapa yang menarik, menyentuh aku, yang dia maksud siapa yang ambil kuasaku. Dan dia jujur, saudara, dalam merasa tidak layak. Tetapi ada iman yang gigih. Yesus tidak mempermalukan perempuan ini. Dia menyentuh luka terdalam perempuan ini. Kau layak, anakku. Imanmu sudah menyelamatkanmu. Kau layak. Sembuhlah. Perempuan ini dipulihkan setelah sekian lama. Dia merasa tidak layak. Hanya bermodalkan kerinduan untuk sembuh. Bartimeus yang buta sejak kecil. Dia diabaikan. Dia menjerit ketika dia tahu ada Yesus yang akan lewat. Dia akhirnya mendapat sentuhan pada jeritan imannya dan harapan yang tak disangka. Banyak orang ketika dia berteriak menyuruh dia diam karena selama ini tidak dianggap. Diam kamu Bartimeus, diam. Kamu ini pengemis, sadar dong. Ini Yesus banyak followernya, diam, diam. Kami nih yang orang-orang besar dulu yang mau disentuh Yesus. Tapi dia tidak mau. Dia tetap gigih, ada kegigihan iman. Dia semakin keras berteriak karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkanku. Dia berteriak, apa yang bisa kulakukan? Aku buta. Aku akan teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Walaupun banyak orang bilang, diam kau Bartimeus, diam. Karena dia selama ini diremehkan, diabaikan. Tapi dia tidak menyerah dengan kegigihan imannya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan menyentuh jeritan imannya. Apa yang ingin ku perbuat? Rabuni, aku ingin sembuh. Kegigihan iman bertemu dengan belas kasihan Tuhan. Mujizat terjadi. Saya berdoa. Jangan pernah menyerah. Seperti seperti Bartimius. Tuhan akan menyentuh pada jeritan iman Anda. Dan harapan Anda akan diwujudkannya. Saudara, sentuhan yang ketiga adalah mengutus. Bahkan diutus dari titik terendah menjadi saksi. Titik terendah Maria adalah di kubur kosong itu. Kerjanya lalap nangis, 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 tapi air matanya menjadi misi besar. Dia disebut apostolo apostolorum, rasul untuk para rasul, utusan untuk para utusan. Seorang perempuan diberi kehormatan oleh Yesus. Bukan bermodalkan pintar teologi. Tidak, dia hanya bermodalkan kesetiaan, saudara. Tapi Yesus mengubah dia. Ketika Yesus menyentuh, memanggil namanya, memulihkan lukanya, dan mengutus dia. Ketika kita dipulihkan, kita tidak hanya dipulihkan, tapi kita akan diutus. Mau apapun titik tergelap Anda, terendah Anda, justru itu akan menjadi momen ilahi yang terbesar yang akan menjadi kesaksian Anda terbesar. Sentuhan mentransformasi hatinya dari titik terendah, tempat tergelap, dengan amanat yang mengubah arah hidup, membawa sukacita. Saudara, ketika Anda sudah dipulihkan, jangan simpan cerita itu untuk Anda. Tanya sama Roh Kudus, pada siapa harus aku kabarkan? Mungkin kesaksian Anda akan menolong banyak perempuan, banyak laki-laki yang hampir di titik jurang untuk terjun, saudara. Tapi kesaksian Anda akan menjadi pemulihan bagi orang lain. Mulailah wartakan apa yang pernah dipulihkan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah saksinya. Saudara, semua orang-orang tadi merasakan sentuhan sang guru ilahi yang menyentuh bukan hanya di permukaan. Di titik paling rawan dia datang. Bukan untuk mengobok luka kita, tapi menyentuh luka itu dan menyembuhkannya. Di tempat paling rapuh, di tempat di mana kita ingin sembunyi. Tuhan, malu aku, malu, aib ini saudara. Tapi dia mau menyentuhnya untuk menjadikannya kesaksian panggung kemuliaannya. Dipanggilnya, dipulihkannya, dan diutusnya mewartakan sukacita saudara. Saya tahu saat ini Tuhan sedang bekerja. Jadilah utusan ketika Anda dipulihkan, biar dia menyentuh luka Anda. Saudara, mari kita belajar dari Maria Magdalena. Sekalipun kita nggak ngerti segala sesuatu, tapi tetaplah setia, tetaplah tekun. Sekalipun kita belum melihat yang kita cari. Mungkin mata kita tidak bisa melihat dengan jelas,
tapi tetaplah memiliki kepekaan rohani yang mengenal suara Tuhan. Kadang suaranya sudah cukup untuk menyembuhkan segala luka kita. Dan taatlah ketika kita diberi misi. Karena Tuhan tidak hanya ingin memulihkan kita, tetapi mengutus kita. Dan menjadi utusan Tuhan adalah suatu kehormatan besar. Apapun air mata Anda saat ini, saudara, saya tidak tahu. Tapi saat ini kuasa kebangkitan Kristus bekerja. Dari tangisan karena kehilangan, saya percaya kita akan mengalami kesaksian karena perjumpaan. Terjadi saat ini, terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi saat ini, saudara. Dari sini kita tahu, di dalam Kristus air mata akan jadi sukacita. Apapun pencarianmu, kau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Kesedihanmu akan menjadi misi besar sebagai utusan Tuhan. Di tangan Sang Guru Ilahi, Yesus Kristus, air mata kita bukan akhir cerita. Justru sebaliknya, awal dari panggilan yang lebih besar. Tuhan akan mengubah setiap duka cita Anda menjadi sukacita. Biarkan Dia. Dengarkan suaranya memanggil namamu, memulihkanmu, menyentuh lukamu yang terdalam. Dan biarlah setelah kau dipulihkan, kau siap mewartakan Injil kebenarannya. Kita nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh, biarkan dia menyentuh engkau. Dengar suaranya, sampaikan semua rasa dukamu, rasa kecewa. Tuhan tahu lukamu yang terdalam, biar dia menyentuh dan memulihkan. Dia memulihkan. Setiap duka cita akan diubah saat ini juga menjadi sukacita. Ada mujizat, ada kesembuhan, dan siaplah menjadi utusan ilahi untuk misi besar bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, tuntun kami, Roh Kudus. Kami merasakan sentuhan-Mu, dan biarlah kami siap menjadi utusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan, saudara luar biasa. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.